minuman kekinian lah ya bisa dikatakan yang menjamur di Indonesia yaitu Mixu ini akan ada kabar mau IPO. Apakah menarik dan bagaimana prospeknya? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Mixu atau Mixue atau you name it lah ya cara bacanya. Ini perusahaan yang sejak 1997 es krim dan tea, dan kalau saya mengatakan ya minuman kekinian lah ya. Ini ada kabarnya mau IPO. Mau IPO. Mana ini? Nah, ini Mixu mau IPO, incar dana segar 15,5 triliun. Ini berita dari Detik Finance atau finance.detik.com. Nah, kalau teman-teman baca aslinya ini mereka mau IPO di Hong Kong. Produsen bubble tea terkemuka di China, Mixu, Bingcheng, dan Guming sedang bersaing untuk segera mengajukan permohonan penjualan saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO di bursa Hong Kong. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ekspansi secara agresif di tengah persaingan ketat. Oke. Mixu ini kini telah memiliki 36.000 gerai. Wow, dan berencana mengumpulkan 500 juta sampai 1 miliar US dollar atau setara 7,75 triliun sampai 15,5 triliun. Sementara Guming yang punya 9.000 gerai berencana mengumpulkan 300 sampai 500 juta US dollar. Oke, ini saingannya lah ya. Menurut studi China Chain Store dan Franchise Association, 486.000 toko bubble tea di negara tersebut memperkirakan peningkatan penjualan tahunan sebesar 40% pada 2023 sehingga mencapai ukuran pasar sekitar 145 miliar yuan. Gede banget ya. Ini berarti intinya mereka mau IPO di Hong Kong karena ini ya produsen di Hong Kong memang ya. Nah, kalau mereka sudah IPO di Hong Kong tidak menutup kemungkinan mereka juga IPO di Indonesia. Nah, kalau saya melihat kompetitor salah satunya itu sudah listing ya di Indonesia, itu Teguk Platinum Wahab Nusantara. Ini ya sama lah ya, minuman-minuman gitu. IPO-nya 2022 ya 23 bahkan 2023 Juli kemarin dengan IPO amount itu 118 miliar. Dan kalau teman-teman dan Bapak Ibu cek gerai Teguk itu tidak sebanyak dari Mixue. Nah, ini Teguk Indonesia, ini websitenya. Bentar, nah ini Teguk Party, bentar. Tidak sebanyak lah ya di Indonesia, terutama saya yang berdomisili di Jawa Tengah. Kalau nggak salah masih belum ada. Nah, ini ya masih berkutat di Jabodetabek dan masih berkutat di Jabodetabek dan Jawa Barat ya. Bandung, Bekasi, Bogor, Cikarang, Cirebon, Depok, Garut, Jakarta, Karawang. Nah, ini ada New York 1, Sumedang, Tangerang, Tasikmalaya. Ini menunjukkan bahwa pasar dari Teguk sendiri masih kondisi Jawa Barat dan Jabodetabek gitu. Nah, beda cerita dengan Mixue. Mixue ini udah banyak ya, ini ya beberapa kotanya ya. Semarang aja udah banyak banget, Solo juga ada banyak ya. Terus belum Jogjanya sendiri juga banyak. Ini belum juga yang Jakarta ya, Jaksel, Jabar, Jatim dan kawan-kawan ini. Banyak banget ya, memang sebanyak itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau di di Hong Kong menargetkan 15 triliun, kalau di Indonesia semisal mereka IPO itu berapa kemungkinan? Yang jelas saya bisa katakan kemungkinan besar di atas dari Tegukan hanya 118 miliar. Ini pun yang beredar ke masyarakat 16%. Nah, ini kalau saya melihat Mixu ini bisa di atas itu.
Nah, nominal dari apa ya, franchise-nya sendiri tuh luar biasa ya. Luar biasa. Nih di sini salah satu saya masih sama di Detik Finance. Saya membaca minimal ya dana yang dibutuhkan untuk franchise Mixu sendiri adalah 700 sampai 800 juta. Ya, 700 sampai 800 juta ini di 2023 April ya, bukan tidak mungkin menambah ini jumlahnya. Bisa dikatakan hampir 1 miliar loh nominalnya. Dengan yang didapat ya deposit 40 juta, manajemen 18 sampai 24 juta per tahun, biaya survei 2 tahun, biaya mesin, peralatan 170, bahan baku 100, biaya pelatihan 3 juta, estimasi biaya habis 200 sampai 350 tergantung daerah. Kondisi gerai. Nah, biaya sewa ruko itu 75 sampai 150 ini ya. Dengan omset yang lumayan tinggi ini dapat diperkirakan dalam waktu 12 bulan sampai 18 bulan sudah bisa balik modal. Jadi 1 tahun sampai 1,5 tahun udah balik modal. Ini untuk misunya sendiri ya. Tapi makin menjamur. Nah, takutnya resikonya ini apa ya? Kayak bubble ya gitu ya, makin banyak tapi boom udah ya, karena udah jenuh gitu, udah jenuh. Kini Mixu telah memiliki lebih dari 10.000 kedai es krim di dalam dan di luar China seperti Vietnam, Singapura, Malaysia, dan tidak ketinggalan Indonesia. Indonesia sendiri segitu banyaknya. Nah, yang lagi booming lagi ya selain Mixunya sendiri itu si minuman kekinian. Contohnya ini teh kota ya. Teh kota ini meskipun es teh gitulah ya. Ini biaya franchise-nya juga lumayan, 30 sampai 60. Dan ini diestimasinya ya. Kalau saya ada perhitungannya, skema keuntungannya, kalau omsetnya 10 juta, net profitnya gila banget, masa 7 juta ya, gede banget. Bahkan ROI atau BEP-nya udah bisa 4 bulan. Cepet banget ini. Cepet banget. Itu sih itu yang membuat wih, gede banget ini, cepet banget gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang si Mixunya sendiri? Mixunya sendiri aja tadi berapa? 500 sampai 600 juta. Sorry, 700 sampai 800 juta bahkan. Dan ini menunjukkan bahwa aslinya ya biaya mereka itu banyaknya itu di awal itu di ini. Kayak mesin, peralatan ya, itu yang PR ya. Apalagi sewanya ya, sewanya mereka kan di ruko ya. Beda kayak tadi franchise minuman es teh itu kan bisa di pinggir jalan ya. Nah, itu yang menunjukkan bahwa bedanya is differentnya seperti itu. Cuman mereka punya, kalau saya melihat ya, pasarnya sendiri saingannya kalau es krim itu kan ya di KFC dan McD, ya sama-sama fast food gitulah ya. Nah, itu. Nah, harga dari si biksunya sendiri lebih terjangkau sedikit sih ya. Nggak beda jauh sih dari segi nominal harganya ya menurut saya. Cuman ya yang menarik ya itu apa ya? Fenomena itulah, gerai-gerai mixunya di mana-mana itu sih gilanya itu. Nah, ini menu-menu mereka ya. Nah, ini es krim dikombinasi dengan ya minuman kekinian ya, strawberry milkshakes. Nah, dan ini harganya ya, harga mereka ya oke-oke aja ya, 8 sampai 16 atau bahkan 20 ribu. Nah, ini 20-an ribu ya, di kisaran itu ya. Cuman pemainnya ya, selain boba-boba ini kan lawannya kan Catem. Itu aja sih, seperti seperti itu sih. Terus Teguk itu tadi. Nah, ini bisa dikatakan ya pemain baru lah ya, pemain baru meskipun udah 97 tapi baru di Indonesia kan, let's say setelah pandemi ini ya. Nah, itu apakah menarik? Nah, ini yang jadi tantangan tersendiri terutama di Indonesia gitu. Cuma dengan adanya, nah kalau saya melihat ya, POV saya adalah mereka gencar-gencaran IPO. Oke. Dan kita tahu bahwa F&B itu yang bikin gede marginnya itu minuman memang. Minuman daripada makanan, minuman net profit marginnya itu lebih gede untuk minuman, satu itu. Tetapi di saat mereka terus melakukan franchise, nah itu gap margin terbesar itu di situ. Nah, di saat sudah berada di posisi titik tertinggi atau bubble itu tadi, bagaimana perusahaan dapat duit? Nah, salah satu caranya adalah IPO. Mungkin menurut saya melihatnya seperti itu sih. Jadi dengan adanya kabar Mixu ini akan IPO di Hong Kong, terus nantinya kalau mereka beneran IPO di Indonesia,
ya bisa dimanfaatkan hanya menurut saya sebatas untuk trading jangka pendek aja buat dapat arah 1-2. Cuman ini saya tidak tahu apakah mereka akan IPO di Indonesia apa tidak. Cuman saya membahas dari berita yang ada baru-baru ini ya, Kamis 4 Januari 2024 bahwa mereka akan mengincar dana IPO sampai 15 triliun dan itu di bursa Hong Kong ya, buat catatan itu. Itu sih jadi murni untuk, ya kalau saya melihat meskipun ada ekspansinya lah ya bilangnya, cuman di Indonesia sendiri ya dengan gerai sebanyak ini, Bapak Ibu dan teman-teman tadi sudah melihat outlet-outletnya gila banget. Ya takutnya akan menjadi bubble itu sendiri. Itu ya menjadi ya. Jadi perlu dipertimbangkan lagi untuk menurut saya franchise Mixway sendiri ya, karena terlalu banyaknya sendiri bisa aja menjadi bubble itu sendiri sih. Itu sih kalau saya melihat ya, dengan dana segitu untuk franchise terlalu terlalu mahal menurut saya seperti itu. Oke, mungkin itu. Jadi kalaupun nanti mereka akan IPO di Indonesia, mungkin pergerakannya tidak jauh beda dengan Teguk sendiri sih. Tuh, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dengan adanya Mixu yang akan IPO ya, semakin menjelaskan ya menurut saya ya, memang margin minuman gede, tapi margin untuk dapat duit perusahaan paling gede lagi adalah franchise. Selain franchise ya itu ya adalah jual sahamnya. Oke, mungkin itu, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.